Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan, kemudahan dan menjaga kita di mana saja dalam kondisi apapun di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang masih memberi kesempatan, yang masih memberikan umur untuk kita selalu beribadah, atau yang memberi kesempatan kepada kita untuk menjalani sisa-sisa kehidupan. Kita tidak tahu sampai kapan. Yang jelas kita jalani sesuai dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga hidup kita senantiasa dalam keberkahan. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai nikmat dan karunia yang tidak akan mungkin kita hitung. Berbagai rahmat yang tidak akan mungkin kita ketahui seluruhannya, karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak. Mari kita senantiasa bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan hal itu, untuk kita banyak bersalawat kepada beliau sebagai bukti di antara bukti yang menunjukkan kecintaan yang tulus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita lewat layar kaca pada kesempatan yang mulia ini. Seperti biasa, kita mengkaji akidah, mengkaji landasan agama Islam ini, akidah ahli sunnati wal jamaah, yang sebagaimana yang selalu kita ulang-ulang, kita sampaikan bahwa akidah merupakan modal kehidupan seorang hamba. Seorang yang tidak mengenal akidah yang benar, hidupnya akan terombang-ambing. Hidupnya akan diselimuti oleh kebingungan dan kebimbangan. Boleh jadi dia meyakini, tapi sungguhnya diyakini itulah kesesatan dan kebatilan yang dianggapnya sebagai kebenaran. Ini adalah musibah yang paling besar. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, pembahasan akidah Ahlussunnati wal Jamaah yang kita sadu dari kitab yang ditulis oleh, atau risalah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, ya sudah hampir sampai ke penghujung ya pembahasan akidah ini. Kemungkinan ini pertemuan sebelum terakhir. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, kemudahan dan kesempatan untuk bisa kita menyelesaikan pembahasan kitab ya Aqidah At-Tahawiyah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah, ada baiknya pada kesempatan yang mulia ini saya berbicara
mengingatkan diri pribadi dan seluruh kaum muslimin, para pemirsa, pendengar di mana saja berada. Kita sekarang berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Kurang lebih 4 hari kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Perlu diketahui bahawa 10 pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang sangat mulia. Kita bersyukur kepada Allah bahawa dalam agama Islam ini, bahawa Allah telah memuliakan kita dengan Islam ini. Jadi dalam agama Islam ini, dalam syariatnya, akidahnya, semuanya adalah kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hari-hari, waktu, bulan-bulan yang Allah berikan keutamaan dan keistimewaan pada hari-hari dan bulan-bulan tersebut. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Rabbmu yang menciptakan dan yang memilih, bukan tiada pilihan bagi hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan adalah bulan yang paling mulia, dan memilih hari yang paling mulia dalam satu pekan adalah hari Yaumul Jumu'ah, dan memilih hari-hari yang paling mulia di dalam bulan-bulan yang Allah ciptakan, yang telah Allah tentukan, adalah hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai dilewatkan dan terlewatkan untuk beribadah, untuk memanfaatkan, memaksimalkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang akan kita hadapi. Jika seandainya Allah masih memberikan kemuliaan kepada kita untuk hidup di hari-hari yang akan datang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr wa min hadhihi al-ayyam." Qalu wala al-jihad fi sabilillah, qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi fala yarji' bi syai'in min dhalik. Fala yarji' bi syai'in min dhalik. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang paling mulia, yang beramal saleh, melakukan amalan pada hari tersebut dicintai oleh Allah Azza wa Jal daripada hari-hari 10, yaitu maksudnya 10 bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Karena jihad merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Seorang yang terbunuh dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah, jika dia tulus dan ikhlas, adalah mati syahid. Kemudian bagaimana Allah memuliakan mereka seandainya Allah berikan kehidupan? Sungguh dia telah meraih keutamaan dan kemuliaan yang begitu besar. Jihad fisabilillah, menebarkan agama Allah, menebarkan Islam. Maka kata Rasulullah SAW, juga jihad, kecuali dalam kondisi seseorang dia keluar dari rumahnya, membawa dirinya dan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, kemudian
dia tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun, baik dirinya atau hartanya. Artinya dia mati syahid. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam sebagai riwayat disebutkan, ma min ayyamin ahabbu wa a'zamu indallah min hadhil 'ashr. Atau ma min ayyamin al-'amal fihinna ahabbu wa a'zam indallah min hadhil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai, beramal soleh di dalamnya dan lebih agung di sisi Allah daripada hari-hari 10, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Nabi SAW, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut untuk bertahlil. Ini tahlil yang disyariatkan, mengucapkan la ilaha illallah. Wat-takbir, dan bertakbir, Allahu Akbar. Wat-tahmid, dan memuji Allah, alhamdulillah. Perbanyaklah mengucapkan 4 kalimat yang paling dicintai Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Semua ketaatan yang wajib dan yang sunnah, terutama salat 5 waktu, itu merupakan amalan yang paling mulia dilakukan oleh seorang hamba, amalan yang paling agung, yang paling besar pahala dan keutamaannya yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Menjaga salat 5 waktu, baik kaum lelaki berjamaah di masjid, berpuasa, qiraatul Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar, birrul walidain, silatul rahim, dakwah ila Allah, ta'limun nas al-ilm an-nafi, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya. It'amut ta'am, memberi makan al-fuqara wal masakin, orang-orang yang membutuhkan. Ya, semua amal kebajikan sesuai dengan kemampuan seseorang. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, ini peluang dan kesempatan emas. Jangan dilewatkan dan jangan terlewatkan. Dilewatkan berarti disengaja. Sengaja dia lewatkan. Terlewatkan dia lupa. Maka saling kita mengingatkan. Suami ingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya, mengingatkan anaknya, keluarganya, karib kerabatnya, orang tuanya, dan orang-orang dia cintai karena Allah. Mari kita hidupkan, ya, sunnah Nabi kita. Mari kita berlomba-lomba mengamalkan wasiat Nabi kita dan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam demi kebaikan kita semua. Kalaupun seorang ingin berpuasa dari pertama Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah diperbolehkan. Terutama 9 Dzulhijjah itu Yaum Arafah. Yang dalam hadis sebutkan Nabi SAW, "Ni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah was-sanata allati ba'dah." Aku berharap kepada Allah, itu harapan Rasul kita, semoga puasa Yaum Arafah menghapus dosa setahun yang silam dan setahun yang akan datang. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan para ulama menjelaskan bahwa hari-hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari 10 terakhir Ramadan. Bahkan sebagian menyebutkan lebih utama dari 10 malam terakhir Ramadan. Karena 10 malam terakhir Ramadan itu disebabkan, ya, karena ingin meraih satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, itu Lailatul Qadar. Jadi dia mengikuti keutamaan malam Lailatul Qadar sehingga dihidupkan malam-malamnya untuk meraih malam tersebut. Adapun 10 pertama bulan Dzulhijjah jelaskan bahwa hari-hari tersebut merupakan hari yang mulia. Ya. Bukan dikarenakan ingin meraih sesuatu disebabkan
ada di sana suatu amalan yang spesial, tidak, tapi adalah hari-hari yang betul dimuliakan oleh Allah. Secara hukum asalnya hari tersebut memang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga disebutkan tiada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah, lebih agung di sisi Allah, ya, di mana seorang beramal pada hari tersebut. Nah, oleh karena itu, mari kita saling mengingatkan, jangan dilewatkan. Mari kita bersama-sama, ya, untuk tanasuh, saling mengingatkan ini keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan, pertolongan kepada kita semua untuk melakukan ibadah, ya, di hari-hari yang akan kita lewati, dan untuk memudahkan hal itu semua, bertaubatlah kepada Allah. Kemudian hendaklah kita senantiasa ingat pada kematian, pada akhirat, bekal apa yang telah kita persiapkan, ya, bekal apa yang telah kita kumpulkan melewati alam barzakh, kemudian akan menghadapi alam akhirat. Apa yang telah kita persiapkan? Kemudian kita selalu menghadirkan dalam benak pikiran kita bahawa inilah kesempatan terakhir untuk saya bisa beramal, beribadah, kesempatan terakhir, tidak akan terulang. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, semoga Allah berikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sebagai, ya, tanbih, peringatan bagi kita semua. Semoga kita semua sadar dan memaklumi apa yang akan kita hadapi dan juga bagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Taib. Setelah itu kita, ya, kembali melanjutkan pembahasan tentang akidah. Al-Imam wa akidah ditulis Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, yang berkaitan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan masalah jamaah, ya, dan perintah untuk berjamaah, larangan dari berpecah belah, ya, larangan dari al-furqah. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa nara al-jama'ata haqqan wa sawaba. Wa nara al-jama'ata haqqan wa sawaba wal furqata zaygan wa adaba. Wa dinullahi fil ardi was samai wahidun wa huwa dinul Islam. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. Artinya, wa nara, dan kita, yaitu ahli sunnah, kami ahli sunnah juga berpandangan, ya, meyakini. Pandangan sini mencakup atau bermakna keyakinan bahawa al-jamaah adalah hak was-shawab, adalah hak dan benar, wal furqata, dan perpecahan, zaygan wa adzab, adalah kesesatan dan azab. Wa dinullah fil ardi was samai wahid, wa dinul Islam, agama Allah di bumi dan di langit adalah satu, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama
yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa raditu lakumul Islam madina." Dan telah aku ridai Islam itu sebagai agama bagimu. Wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir. Agama Islam tersebut itu agama yang berada di posisi wasatiyah, yaitu pertengahan. Bainal ghulu wat taqsir, antara sikap ekstrim, ghulu, wat taqsir, dan melalaikan, yaitu mengabaikan. Wa bainat tashbih wat ta'til, dan juga ya pertengahan antara tashbih, yaitu menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, wa at-ta'til, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Kan kita jelaskan maksud dari kedua istilah tersebut. Wa bainal jabri wal qadar, dan dalam permasalahan iman kepada qadar juga ahli sunnah, akidah ahli sunnah antara pandangan Jabariyah dan Qadariyah. Kemudian juga wa bainal amni wal iyas, juga pertengahan antara rasa aman, merasa aman dari azab Allah, ini akidah al-murji'ah, dan dari rasa putus asa. Jadi putus asa dan pesimis dari rahmat Allah, ini akidah kaum khawarij. Nah, agama Islam berada di pertengahan di antara akidah-akidah yang batil dan menyimpang tersebut. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah, dan ini prinsip yang sangat mendasar, bahwa kita meyakini al-jamaah adalah hak karena Allah perintahkan, wasawab karena itu yang disyariatkan oleh Allah, karena mengandung kebaikan bagi umat Islam, al-jamaah, sehingga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berjamaah. Wal furqah, dan perpecahan merupakan kesesatan, wa adzaban, dan azab. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, di antara prinsip yang sangat mendasar di dalam agama Islam ini adalah perintah untuk berpegang teguh dengan kebenaran, berjamaah di atas kebenaran, dan meninggalkan perpecahan. Perintah untuk berjamaah maka mengandung perintah untuk melakukan seluruh hal-hal yang akan mewujudkan jamaah tersebut, persatuan. Larangan dari perpecahan juga mencakup larangan dari seluruh sarana yang akan menimbulkan perpecahan. Kenapa demikian? Karena jamaah tersebut dibangun di atas al-haq, kebenaran. Makanya huwa haq, haqqan. Karena Allah yang menjelaskan tentang kebenaran, dan Rasul yang juga menjelaskan tentang kebenaran jamaah tersebut. Adapun perpecahan, itu semua adalah hal yang tercela. Tentunya perpecahan yang dimaksud di sini perpecahan dalam perkara akidah. Karena perpecahan tercela, tapi perbedaan belum tentu perpecahan. Ikhwatal iman, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Islam, dengan jamaah.
Kerana jamaah tersebut bukan sekedar perkumpulan, komunitas, kelompok tertentu yang membuat sebuah komunitas, sebuah ikatan, sebuah lembaga atau organisasi, kemudian mereka memiliki aturan, kemudian mereka berjamaah, berloyalitas berdasarkan organisasi atau kelompok tersebut atau pemikiran. Itu yang dinamakan jamaah, bukan demikian. Sesungguhnya jamaah itu identik dengan al-haq, kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan menyatukan visi dan misi. Itu yang akan menyatukan persepsi. Itu yang akan menyatukan tujuan dan niat baik. Al-haq, karena kebenaran tidak ada pertentangan di dalamnya. Maka al-jama'atu ma wafaqa al-haq walau kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran kendati anda sendirian. Bukan jumlah yang mayoritas yang membuat sebuah perhimpunan atau kelompok atau organisasi atau lembaga itu tidak identik dengan jamaah. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in, qala al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa la kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran kendati anda sendirian. Kerana landasan yang diikuti oleh jamaah yang pertama yang dibina oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berpegang teguh, berjalan di atas kebenaran. Tentunya standar kebenaran adalah qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Maka semua yang mengikuti al-haq yang bersumber Al-Quran, dari Al-Quran dan hadis dan ijma' dari para sahabat dalam perkara agama, maka itu adalah jamaah yang wajib kita berpegang teguh dengan jamaah tersebut, dan jangan sampai kita memisahkan diri jamaah tersebut atau menyelisihinya. Qala Allah azza wa jalla wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali Allah, agama Allah. Quran, hadis, Islam, itulah agama Allah yang tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Wa qala subhanahu ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dalam agama ini. Wakhtalafu, mereka berpecah belah min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang penjelasan kepada mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar. Wa qala subhanahu innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok. Kata Allah kepada nabinya, lasta minhum, engkau tidak termasuk pada salah satu dari golongan mereka. Karena agama Islam bukan agama yang mengelompok-kelompok, bukan agama yang memecah belah, ya, tapi agama yang menyatukan umat Islam di bawah naungan syariat Allah Azza wa Jalla, di atas landasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadha wa dinullah. Nah,
Adapun perselisihan, perpecahan atau sengaja memunculkan, ya, menampilkan perpecahan dan fanatik pada kelompok, golongan tertentu, lembaga tertentu, organisasi tertentu, sehingga dia membangun loyalitas, kecintaan dan kebencian di atas simbol-simbol, ya, yang bertentangan dengan syariat Islam, maka ini semua min umuril jahiliyah, merupakan perkara jahiliyah, ya, merupakan tradisi orang-orang musyrikin, alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'ah, dan itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita di waktu yang sama memperingatkan bahwa akan terjadi perpecahan, yaitu penyimpangan dari kebenaran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada yang selamat dari perpecahan tersebut kecuali satu golongan, al-jamaah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahla al-kitabaini iftaraqu fi dinihim ala 72 millah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ila 73 firqah atau millah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jamaah. Ya, ahli kitab Yahud dan Nasara telah terpecah belah kepada 72 golongan. Yahud 71, Nasara 72. Kemudian kata Nabi SAW, umat ini akan terpecah belah kepada 73 millah, aliran, pemahaman, penyimpangan, sekte, golongan. Dan semua hal itu, perpecahan tersebut berada dalam mengikuti hawa nafsu, yakni fil ahwa, karena mengikuti hawa nafsu. Lalu kata Nabi SAW, kulluha finnar, semuanya berada dalam neraka. Ini hadis ancaman, hadis yang memberikan peringatan keras, warning, ya, bahwa perpecahan itulah kesesatan, ya, dan kesesatan tempatnya di mana? Neraka tempatnya. Kullu dhalatin finnar, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan kepada kita bahwa satu yang selamat dari 73 tersebut, berarti 72 berada dalam kesesatan. Kenapa demikian? Karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu yang diikuti, bukan agama Allah, bukan sunnah Rasulullah SAW. Kendati dari sisi penamaan mereka, ya, mengambil atau menamakan, ya, dengan istilah-istilah yang Islami. Tapi sesungguhnya yang demikian itu tidak merubah status mereka sebagai ahlul ahwa wal ahlul bidah yang diklaim oleh Rasulullah SAW, kulluha finnar. Dan pernyataan Nabi SAW, kulluha finnar, tidak serta-merta mereka itu kafir. Ya. Karena ada di antara sekte yang muncul karena penyimpangannya menyelisihi prinsip yang sangat mendasar dalam agama, maka terjerumus dalam kekufuran. Tapi yang lain terjerumus dalam bid'ah yang menyesatkan. Tidak sampai kepada batas kekufuran, tapi yang jelas
seluruh kesesatan dan kebatilan tempatnya di neraka. Yang selamat hanya satu. Kulluha finnar illa wahidah. Al-jamaah. Jamaah. Apa maksud jamaah? Tadi kita telah jelaskan, yaitu yang mengikuti kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Makna ini dipertegas oleh riwayat yang lain menjelaskan sifat dari golongan yang selamat tersebut. Qala Nabi SAW, tatkala ditanya oleh para sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Qal, "Ma ana alaihi wa ashabi." Ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Kalau kita terjemahkan, ya, makna dari sabda Nabi ma ana alaihi al-yawma ashabi, ya, terjemahan harfiahnya ma itu sesuatu, ana saya, alaihi di atasnya dan para sahabatku. Artinya apa? Apa yang aku ikuti dan para sahabatku. Ya. Apa yang aku ikuti dan para sahabatku. Apa yang aku pegang dengan para sahabatku. Apa yang aku jalani dengan para sahabatku. Muhajirin wal Ansar, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiada lain yang diikuti oleh Rasul dan para sahabatnya kecuali adalah wahyu. Qala Allah wa qala Rasul. Itulah jamaah, itulah sifat mereka. Maka merekalah ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa yang diikuti Nabi, itulah sunnah beliau. Itulah kebenaran. Begitu juga apa yang diikuti para sahabat. Karena mereka generasi yang terbaik yang telah mendapatkan pujian dan rekomendasi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadhiyal jamaah, inilah jamaah, inilah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Bukan sekadar penamaan. Ya. Bukan sekadar istilah, tapi kenyataan dan realita berbeda dengan pernyataan, dengan nama, maka tiada arti. Hal itu tidak akan menyelamatkan. Hal itu tidak akan, ya, menghilangkan, ya, perkara negatif dari diri mereka. Bahkan semakin menyingkap kebatilan dan kedustaan atas penamaan tersebut. Bagaimana dikatakan ahli sunnah jika amalannya menyimpang dari sunnah? Bagaimana dikatakan ahli sunnati wal jamaah jika akidahnya menyimpang dari akidah jamaah, akidah kebenaran, akidah hak, akidah Rasulullah dan para sahabatnya? Bagaimana dikatakan ahli sunnah yang ibadahnya bid'ah khurafat? Hada la yastaqim. Akal saya tidak bisa menerima hal itu. Maka manhum ahli sunnati wal jamaah yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah wa qala Rasul. Yang enggak menambah-nambah dalam urusan agama ini. Ya. Yang tidak berekspresi dan berinovasi dalam akidah dan ibadah. Karena tiada yang baru. Semua telah jelas. Semua telah nyata. Dalilnya, pemahamannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, semua. Tidak perlu ada ajaran baru. Tidak perlu ada aliran baru. Tidak perlu ada pemahaman baru. Tidak perlu ada istilah Islam baru. Islam Rasulullah. Itulah dinullah Azza wa Jal. Hadhihi al-jamaah. Naam. Lihatlah, oleh karena itu, nara, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kita meyakini, ya, kalimat nara, ya, kita berpandangan di sini bukan berarti ini perkara ijtihadiyah. Bisa seorang berijtihad. Oh ya, saya, menurut persepsi saya jamaah ini ya begini. Menurut yang lain, saya menurut pemahaman saya begini. Bukan ini maksudnya. Tapi kata para ulama, bila kita mendapatkan istilah nara dalam perkara akidah yang telah jelas dalil secara nyata dari Al-Quran, itu merupakan mengandung makna keyakinan dalam artian
tidak bisa menerima, ya, perkara ini termasuk dalam perkara ijtihadiyah yang masih boleh diperdebatkan. Ya, tidak. Bukan itu maksudnya. Tapi meyakini ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa jamaah adalah kebenaran yang wajib diikuti, dan kebenaran tersitulah, ya, hakikat dari jamaah. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi bukan kelompok tertentu. Ya. Bukan lembaga tertentu. Bukan, ya, komunitas tertentu, tidak. Maka sifat mereka adalah ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wa al-furqa zaygan wa adzaban, perpecahan, ya, merupakan kesesatan. Naam, karena bukan dari agama Allah. Ya. Bukan dari ajaran Islam, karena Islam mencela perpecahan. Ayat yang kita bacakan tadi semuanya mengharamkan tentang al-furqah, perpecahan. Karena itu kesesatan. Wa azab, dan azab, ya, ikhtilaf, azab. Wal jamaah rahmah, jamaah itu rahmat. Adapun ikhtilaf, perpecahan, perbedaan itu azab. Ya. Tentu yang dimaksud ikhtilaf, perpecahan di sini adalah perpecahan di dalam perkara akidah, masalah prinsip, bukan perbedaan pendapat dalam perkara-perkara hukum yang masih dalam bingkai, ya, nas-nas syar'i, masih dalam bingkai kaidah-kaidah ilmu yang semuanya bertujuan ingin sampai kepada kebenaran. Tapi terjadi perbedaan dalam memahami dan sisi pandang, yang kalau kita perhatikan landasan mereka semua itu sama. Qala Allah wa qala Rasul. Inilah yang namakan perbedaan pendapat para ulama dari sisi perkara-perkara fiqhiyah, al-furu'iyah. Kalau benar istilah itu namakan al-furu'iyah. Tentu ini siapa yang terjun dalam ranah tersebut? Para ulama, bukan juhala. Ya. Yang mereka memiliki keahlian untuk berijtihad, untuk memahami dalil dan mengetahui sisi pendalilan dan landasan pendalilan tadi. Yang memahami kaidah-kaidah ilmiah, bukan juhala yang enggak tahu bahasa Arab, yang enggak bisa baca Quran dengan benar, lalu ya copot sana copot sini, ya. Metodologi yang diikuti, ya, cocok lagi begitu, mencocok-cocokkan, bukan itu. Ada juhala. Maka tidak dianggap perbedaan itu, karena tidak ada nilai dan artinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi di sini al-furqah di sini, ya, perbedaan yang tadad, yang kontradiksi, yang tidak bisa dikombinasikan dan disatukan. Ya. Dikompromikan, enggak bisa. Perbedaan masalah akidah. Yang satu mengatakan menetapkan sifat Allah, yang satu mengingkari. Ini bukan perbedaan yang ditolerir, ini yang dicela. Sebagaimana ahlul kalam, ahli sunnah sepakat, kaum muslimin menetapkan bahawa Allah maha tinggi zatnya, tidak membutuhkan arasy. Allah yang maha tinggi, ya, tidak butuh kepada arasy. Karena Allah menyebut istawa ala arasy, yaitu tinggi di atas arasy. Sepakat ahli sunnah semuanya mengimani bahawa zat Allah maha tinggi. Allah berada di ketinggian, bukan di mana-mana. Ini akidah, udah ijma'. Kalau datang ahlul kalam, ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul kalam mengingkari, oh enggak, istawa maksudnya berkuasa. Allah enggak memiliki tempat dan arah, kata dia. Berarti di mana-mana. Nauzubillah. Ini perbedaan seperti ini tidak bisa ditolerir. Ini furqah. Bukan perbedaan sifat, ini furqah, karena dalam isi akidah. Ya. Dan banyak masalah akidah. Maka perbedaan dalam masalah itu furqah yang tercela. Perbedaan.
Tapi perbedaan di kalangan para ulama, para fuqaha, yang madzhabul arba'ah, yang dalam hal ini kita memaklumi bersama madhab Abu Hanifah, madhab Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, ini perbedaan dari sisi ya pandang dan pendalilan. Semua mereka berada di atas landasan Al-Quran dan Sunnah, sehingga semangat mereka bagaimana sampai kepada kebenaran, tidak mengikuti hawa nafsu. Maka muncullah istilah madhab, ya, madhab Abu Hanifah, Syafi'i, Malik dan Ahmad. Semua itu madhab ahli sunnah, karena sisi akidah mereka tidak ada perbedaan. Adapun masalah akidah yang muncul telah masuknya pemikiran ahlul kalam, orang-orang filsafat, ya, kemudian telah tercampur dengan pemikiran atau dengan ajaran Islam, kemudian memakai istilah-istilah mereka, kemudian menyebabkan diingkari sifat-sifat Allah, ditakwil, diingkari sebagaimana ahlul kalam, baik yang mengingkari secara keseluruhan atau sebagian, kemudian mentakwil. Ini bukan lagi perbedaan yang ditolerir, karena itulah kesesatan, dasarnya hawa nafsu, ya, telah menyimpang dari akidah salafus saleh. Dan ini pembahasan yang panjang tentang penyimpangan kebatilan takwil, atau istilah yang sekarang mereka nisbatkan kepada akidah salaf at-tafwid, katanya ya salaf itu tidak memiliki makna sifat itu diserahkan kepada Allah. Ini kelu jelas kebatilan yang dikatakan dengan tafwid, at-ta'wil wa tafwid. Ini kedua adalah madhab yang batil, bukan madhab ahli sunnah, bukan madhab salafus saleh. Itu perbedaan yang furqah, yang madmumah, yang tadad, tidak akan mungkin bisa disatukan. Adapun perbedaan dalam masalah khilafiyah kalangan para ulama furu'iyah, ini permasalahan yang perbedaan yang tidak membawa kepada perpecahan. Buktinya di kalangan para sahabat juga terjadi perbedaan sisi pandang masalah fiqh, hukum, tapi mereka adalah bersaudara, saling mencintai, terus terjaga ketulusan persaudaraan dan loyalitas persahabatan di antara mereka. Tidak ada yang saling memusuhi. Ya, ikhwatal iman, ini perkara yang perlu dipahami dengan baik. Ya, karena di zaman sekarang ini, ya, karena tidak mengetahui bagaimana hakikat dari manhaj salafus saleh dan kejahilan mayoritas tentang akidah yang benar, menisbatkan kepada salafus saleh, menisbatkan kepada akidah ahli sunnah perkara-perkara yang bertentangan 180 derajat dengan akidah ahli sunnah. Bukan 100 derajat, 180 derajat. Ya, bertentangan dengan akidah ahli sunnah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, kemudian jamaah, kata para ulama, ada dua, jamaah fid din wa jamaah fil abdan. Jamaah itu kan bersatu dalam urusan agama, ini asas landasan. Ada jamaah, ya, fil abdan, mereka bersatu dalam mentaati sesuatu yang diperintahkan untuk ditaati. Nah, atau mereka bersatu, berkumpul di satu tempat, ya, saling berdekatan untuk kemaslahatan mereka dan mentaati, misalnya taat kepada pemimpin yang telah dilantik sebagai pemimpin kaum muslimin. Lalu mereka bersatu dalam mentaati dalam kebaikan. Ini jamaah fil abdan. Nah, jamaah fid din, yaitu adalah persatuan, ya, kesamaan dalam akidah, dalam urusan agama, dalam manhaj. Ini adalah asas, landasan. Tanpa persatuan ini tidak akan mungkin terjalin, ya, kebersamaan di dalam memperjuangkan Islam ini. Karena bagaimana akan terjadi persatuan? Yang satu memahami, mengingkari sifat Allah, mengingkari ketinggian Allah, mentakwil sifat Allah. Ya. Yang satu pemikirannya takfir, kaum khawarij. Yang satu mengatakan mengingkari semua sifat Allah, satu mentakwil. Yang satu lagi mengatakan tidak ada pengaruh ketaatan keimanan, murji'ah. Ya. Yang satu mengatakan manusia terpaksa,
Jabariyah. Yang satu mengatakan manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Bagaimana akan disatukan? Yang satu mencela sahabat, Syiah Rafidhah. Ya. Mungkinkah disatukan dengan ahli sunnah? Ya. Yang satu mengajak pada tauhid, yang satu menyuruh kepada kesyirikan. Yang satu kelompok mengajak pada sunnah, yang lain mengajak pada bid'ah khurafat. Mungkinkah disatukan? Allah menyuruh kita berpegang teguh kepada tali Allah, agama Allah. Wa'tasimu bihablillah. Ini asasnya. Hablullah, agama Allah. Agama Allah apa landasannya? Qala Allah wa qala Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Ini asas persatuan. Naam. Maka kita diperintahkan untuk kembali kepada agama Allah. Kemudian beliau menyebutkan, wa dinullah fil ardi was sama' wahidun wa huwa dinul Islam. Agama Allah di langit, di bumi dan di langit satu. Itu agama yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Agama yang diridhai oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah pada para rasul, dan yang diperintahkan Allah kepada penghuni langit para malaikat itu satu, yaitu istislam, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mentaati perintah Allah dan berlepas dari kesyirikan. Ini tentu Islam secara umum. Dinul Anbiya, dinul Islam. Kerana seluruh agama para nabi pada hakikat dinul Islam. Kerana Islam maksudnya adalah mengikhlaskan, ya, agama setulus-tulusnya kepada Allah, berserah diri dan pasrah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Nah, al-anbiya ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta, abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para anbiya, para nabi itu adalah bersaudara, saudara seayah. Ya. Bapaknya satu, tapi ibunya bermacam-macam. Apa maksudnya? Bahwa landasan agama mereka sama, tapi syariatnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi, keadaan dan waktu di mana mereka diutus. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kami jadikan bagi mereka, bagi kalian, syir'atan wa minhaja. Syir'atu syariat dan minhaj, jalan. Ya. Tapi secara prinsip, landasan utama tauhid. Maka kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya. Dari pertama sampai perhatikan. Semua nabi itu menyuruh kepada apa? Tauhid. Ya. Maka jika ada seorang ingin menyuruh pada Islam, tapi tidak kenal pada tauhid, tidak menyuruh kepada tauhid, tidak memperhatikan masalah tauhid dan akidah, tidak menjadikan ini menjadi prioritas utama dalam dakwanya, ini dakwah yang menyelisih dakwah seluruh para nabi, dan itu bukan dakwah Islam yang sesungguhnya. Tauhid yang pertama, tauhid haqqullah alal abid. Ini perintah yang paling utama, yang terbesar, dan larangan yang terbesar, yang paling berbahaya, syirik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah tauhid. Dan ibadatilah Allah. Ikhlaskan ibadah kepada Allah. Tempat memohon, tempat bergantung, tawakal, semuanya serahkan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Ini wa tauhid. Inilah tauhid. Itu agama para nabi semuanya. Inilah agama Allah, istislam. Adapun secara spesial adalah agama yang menjadi penutup seluruh agama tersebut, yang landasannya tauhid dan syariatnya Islam yang telah disempurnakan oleh Allah, yang telah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dinul Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Maka setelah Rasul diutus,
disempurnakan oleh Allah, agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Barang siapa yang tidak mengikuti agama Islam sekarang ini, maka dia tergolong ke dalam orang-orang kafirin, penghuni neraka jahim. Ya, qala Allah azza wa jal, inna ad-dina indallahi al-Islam. Agama indallah, di sisi Allah, yang diridai Allah, disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Islam. Islam dalam artian bermakna umum, yaitu ikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan inilah landasan agama Islam. Ya Allah muliakan kita dengan agama yang agung ini, yang telah disempurnakan oleh Allah. Wa raditu lakumul Islam madina, diridhai oleh Allah. Hadha dinul Islam. Nah, maka barang siapa yang mencari selain agama Islam, wa may yabtaghi al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, enggak diterima. Karena tidak beriman kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa. Beriman dia, tapi tidak beriman kepada Nabi, dia orang-orang kafir. Ya. Ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bi illa kana min ashabil jahim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun dari umat ini, umat dakwah, umat manusia ini, mendengar agama yang aku bawa, kata Nabi SAW, kemudian tidak beriman kepada apa yang aku bawa, maka dia merupakan penghuni neraka jahim, kafir. Nah, maka dinullah wahid, ya, di langit dan di bumi. Dari dahulu sampai sekarang itu aqidatut tauhid, la ilaha illallah. Maka seluruh para nabi begitu datang kepada kaumnya, ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadatilah Allah, ikhlaskan ibadah kepada Allah. Enggak ada ilah yang berhak dan ibadati selain Allah. Inilah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadatiku. Ikhlaskan ibadah kepada Allah. Nah, hadha huwa dinullah. Maka barang siapa yang tidak memperhatikan tauhid, yang tidak menyeru pada tauhid, maka enggak paham terhadap Islam itu sesungguhnya. Ya, tidak paham terhadap hakikat Islam. Apalagi yang tampil untuk menyerukan Islam, berdakwah kepada Islam, tapi tidak memahami tauhid, dia berdakwah kepada apa? Landasan utama agama tidak dibenarkan, tidak diperkokoh, tidak perkuat. Lantas bangunan dibangun di atas apa? Dibangun di atas pinggir jurang. Dengan mudah akan hancur dan jatuh ke jurang. Bila dibangun di atas akidah yang sahihah, tauhid, landasan, aslul usul, landasan utama, maka bi'inillah agama ini akan kokoh, akan terwujud realisasi persatuan. Agama akan kokoh, akan kuat. Islam akan berjaya karena dibangun atas pondasi yang kuat. Lihat sejarah. Kenapa Nabi SAW bisa membangun, mewujudkan daulah tersebut? Karena asasnya bertahun-tahun beliau, 13 tahun terus membangun asas pondasi. Sampai pun 10 tahun di Madinah terus dibangun. Baru muncul syariat-syariat Islam yang lain. Sampai bila diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, disempurnakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Sempurna. Apa yang kita ingin cari dalam agama ini? Ada. Apa yang kita lakukan? Ada panduannya. Apa yang kita yakini? Ada. Enggak perlu menambah-nambah. Enggak perlu lagi menambah istilah agama inilah, agama itulah. Maka semua istilah-istilah disematkan pada Islam. Islam inilah, Islam itulah, aliran inilah, semua itu adalah hal yang mengikuti hawa nafsu, yang bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita tertipu dengan istilah yang menipu.
Ya, tapi lihatlah hakikatnya. Jangan lihat casingnya. Casingnya Masya Allah, tampilannya, namanya, istilahnya. Tapi lihat isinya, KW. Palsu. Gak asli. Ini banyak terjadi. Maka mari kita kembali kepada agama Allah. Persatuan dibangun di atas akidah yang benar. Di atas tauhid yang tulus. Di atas berpegang teguh dengan sunnah. Inilah, kita yakini inilah rahasia persatuan dan kekuatan umat Islam yang sesungguhnya. Inilah jamaah yang harus kita pegang. Nah, mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah untuk kembali kepada al-haq, pada kebenaran, akidah yang benar, dan semoga Allah menyatukan hati kaum muslimin di atas al-haq, membimbing mereka untuk kembali kepada kebenaran, dan memberi kekuatan untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW dan menyelamatkan kita dari berbagai perpecahan, dari pemikiran yang sesat dan menyesatkan, berbagai aliran yang menyimpang, ya, sehingga kita istiqomah di atas agama Allah sampai Allah mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah. Allahumma tawaffana ala at-tauhid was sunnah. Allahumma tawaffana ala at-tauhid was sunnah. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Allahumma thabbitna bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami apa yang disampaikan dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan amal. Baik, untuk selanjutnya kami masuk, kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita mengenai akidah, mengenai tauhid. Silahkan Anda bisa mengirimkannya di nomor layanan pesan singkat. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan singkat untuk pertanyaan yang sudah masuk. Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya orang yang belum terlalu memahami apa itu mengenai faham-faham dan mazhab-mazhab. Yang saya ingin tanyakan, apa sebenarnya itu faham Wahabi yang sering dituduhkan oleh orang-orang? Dan apa perbedaan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mengapa yang saya dengar faham Wahabi itu selalu membid'ahkan peringatan-peringatan seperti Maulid Nabi dan lain-lainnya? Mohon dijelaskan Ustadz dari permasalahan ini agar saya menjadi jelas apa adanya mengenai hal-hal yang berkembang atau yang saya perhatikan mengenai hal ini, Ustadz. Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Terus terang ya, ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Ya, mungkin kalau ditulis jawabannya itu mungkin ya ratusan lembar kan begitu, halaman. Ya. Dan waktu hanya hadapan kita 1/4 jam. Ya. Karena begitu banyak tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Tuduhan-tuduhan yang palsu. Dan itulah ciri khas ahlul batil. Ciri khas ahlul batil adalah kedustaan. Nah, karena tatkala kebenaran yang hak berdasarkan dalil, berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, tidak bisa dibantah. Dan tidak bisa dihadapi dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk menutup al-haq tadi, dan tidak lagi cara untuk membendung
masifnya perkembangan al-haq dan sampainya kebenaran ini pada masyarakat, berbagai media di zaman sekarang ini yang dimudahkan oleh Allah, sebagaimana juga media yang dimudahkan kemudahan menebarkan kebatilan. Di waktu yang sama kita bersyukur kepada Allah dan berbagai media, ya, dunia nyata, dunia maya, dan berbagai media yang Allah mudahkan, ya, sehingga al-haq tersampaikan, akidah yang benar sampai kepada masyarakat, didengar qala Allah wa qala Rasul. Kalau kita ingin sedikit, ya, merenungi 20 tahun yang silam, belasan tahun yang silam, jarang kita mendengar di layar televisi qala Allah wa qala Rasul. Nah, jarang kita mendengar, ya, sampaikan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah yang benar. Televisi isinya hiburan, perusak akidah, perusak moral dan akhlak. Berbagai juga radio, media. Naam. Alhamdulillah Allah bukakan pintu keberkahan ini demi kebaikan semuanya, demi kebaikan, demi Allah, kebaikan bangsa kaum muslimin. Al-haq. Naam. Maka sehingga tidak lagi cara untuk membendung masifnya perkembangan dakwah al-haq, ahli sunnati wal jamaah yang hak, yang sesungguhnya, maka caranya bagaimana? Menebarkan berbagai kedustaan. Dan ini adalah warisan, ya, warisan para pendahulu-pendahulu yang mengingkari atau yang tidak senang pada dakwah tauhid itu sendiri, baik dari kalangan kaum Syiah Rafidhah atau di kalangan, ya, kaum Sufi. Menebarkan berbagai kedustaan demi Allah. Wa tallah wa billah, semua, ya, kedustaan atau semua istilah-istilah disematkan kepada dakwah al-haq demi Allah, kedustaan. Kedustaan. Dan itu ternyata cara yang sangat ampuh digunakan syaitan untuk membendung umat manusia mengikuti kebenaran tadi. Kenapa tidak membaca dengan tujuan mencari al-haq? Silakan dibaca. Kalau istilah Wahabi itu sendiri, ya, ini panjang pembahasannya. Tapi intinya mereka menisbatkan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, itu istilah dakwah Wahabiyah. Dan ini merupakan makar dari musuh Islam dan penjajah. Nah, kemudian istilah-istilah tersebut disebarkan oleh mereka yang tidak senang pada dakwah tauhid dan dakwah sunnah tersebut, baik di dunia Timur Tengah sana dan sampai ke Nusantara ini. Karena tidak dipungkiri, sebagaimana hubungan atau saling menguntungkan sebagaimana penuntut ilmu yang dulu mereka belajar ke Timur Tengah, di Makkah dan Madinah, belajar tauhid, belajar akidah, kemudian mereka kembali menebarkan tauhid dan akidah. Begitu juga di sisi lain juga muncul kembali juga mereka mempelajari akidah-akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah. Maka untuk membendung masifnya perkembangan dakwah tadi, maka muncullah berbagai istilah-istilah yang tujuannya adalah ingin membendung, ingin mempertahankan eksistensi dan menjaga loyalitas jamaah agar tidak terpengaruh dengan, menurut persepsi mereka, ini aliran yang sesat. Padahal demi Allah,
wa tallah wa billah uqsimu billah. Dan setiap yang memiliki pikiran yang jernih, akal yang masih sehat, jika dia membaca apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kitab-kitab ditulis oleh beliau, mereka akan mendapatkan tiada lain kecuali sana adalah seruan untuk kembali kepada qala Allah wa qala Rasul, kembali untuk memurnikan akidah tauhid. Silakan dibaca, silakan. Anda yang menuduh dakwah tersebut dakwah yang mengajak kepada teroris, radikal, macam-macam, silakan Anda baca. Silakan. Gunakan pikiran yang jernih. Hilangkan fanatisme, taklid buta, tapi tujuan nak cari al-haq. Silakan baca. Silakan baca. Ya. Anda para akademisi, Anda yang belajar bahasa Arab, baca Al-Quran, silakan baca. Lakukan perbandingan, silakan. Nah, maka tiada yang cari al-haq. Qala Allah wa qala Rasul. Nah, adapun masalah perbedaan pendapat masalah furu'iyah, iya, Syekh Muhammadul Wahhab dan murid-murid beliau dan ulama yang mengikuti jejak beliau dalam berdakwah, mereka menghormati semua madhab. Madhab ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak fanatik pada madhab Hambali. Mereka mengikuti dalil. Mereka mengikuti dalil. Maka Bapak yang bertanya atau saudara yang bertanya, ini saya katakan tadi pembahasannya membutuhkan ya ratusan lembaran untuk menjelaskan satu persatu tuduhan tadi. Nah, sungguh sangat banyak. Ya, sangat banyak. Tapi bi'inillah al-haq ya'lu. Terus akan berjaya. Kebenaran pasti akan ada yang mengikuti. Kendati mungkin dia yang mengikuti minoritas. Ya. Maka oleh karena itu tuduhan seperti itu tidak perlu ya kita berlebihan dalam menyikapi juga. Karena kalau seandainya Rasul atau sekiranya atau bahkan ya bukan sekiranya, bahkan ini kenyataannya, jika Rasul sallallahu alaihi wasallam bi abi ummi salawatullah wassalamu alaihi. Nah, beliau yang mendapatkan wahyu. Beliau yang dibimbing oleh Allah. Tatkala menyerukan kepada tauhid, mengajak kepada tauhid, qulu la ilaha illallah tuflihu. Begitu kata beliau. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah, amalkan, kalian akan beruntung. Selamat. Lalu mereka katakan, ya, beliau dituduh macam-macam. Ini Muhammad ni gila ini, majnun, syair, penyair, sahir, tukang sihir, majnun. Datang untuk mengajak kami untuk beribadah pada ilah wahid. Ajalal alihata ilahan wahidah. Inna hadha syai'un ujab. Aneh ini Muhammad ini. Apa kami akan meninggalkan mawajadna alai aba'ana di syair majnun? Syair yang gila ini. Nabi Muhammad dikatakan gila. Syair, sahir, orang yang nyeleneh, macam-macam. Tapi apakah beliau membalas dengan pernyataan yang sama? Enggak, kalian yang gila. Kalian yang tidak. Beliau terus berdakwah. Berimanlah yang beriman. Tetaplah kafir yang kafir. Beriman diselamatkan oleh Allah, yang kafir dihinakan oleh Allah. Hakadha sunnatullah. Beginilah, dan ini terus akan berjalan sampai yaumul qiyamah. Pertentangan antara al-haq dengan batil. Tapi tatkala mayoritas menyimpang dari dakwah sunnah tadi, maka akan menindas yang minoritas. Lalu leluasa melakukan berbagai kezaliman. Kendati mengatakan ya harus toleransi, tapi itu semua omongan ya
yang tiada realitanya. Harus toleransi, kebebasan, negara demokrasi, tapi sesungguhnya ahlul batil bila mayoritas dan berkuasa dia akan menindas minoritas, bahkan sampai membunuh, menghalalkan darahnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan dan tradisi dan budaya. Ini kenyataan seperti itu. Ini realita. Orang yang membaca, mengikuti perkembangan dakwah dan bagaimana perjalanan dakwah Islam ini dan munculnya istilah seperti itu akan tahu. Akan tahu. Demi Allah, belasan tahun kita belajar, mengkaji dari jenjang perguruan S1, S2 sampai S3, mempelajari qala Allah wa qala Rasul. Tidak satu pun terdapatkan dalam kita-kita para ulama yang mereka tuduh macam-macam tadi mengajak kepada apa yang mereka sematkan tadi. Mereka korban dari manipulasi data dan juga makar musuh. Ya. Data-data dan informasi dalam sejarah yang telah diselewengkan. Nah, dengan catatan yang boleh pahami bahwa kita tidak mengatakan mereka maksum. Mereka para ulama bisa bersalah. Tapi prinsip dasar mereka mengajak umat ini jelas. Qala Allah wa qala Rasul. Mengajak pada tauhid, qulu la ilaha illallah. Naam, itu yang kita dapatkan. Bukan berarti kita fanatik, tapi inilah dakwah, inilah hak. Ini adalah dakwah tauhid, inilah dakwah Islamiyah yang sesungguhnya, mengajak umat kepada tauhid. Inilah dakwah para rasul. Naam. Inilah dakwah para rasul. Inilah Islam al-haq. Inilah Islam yang moderat. Kalau itu Islam moderat dibenarkan atau mungkin terjemahan dari wasatiyah. Kan nanti kalimat moderat itu dalam tanda kutip, ya. Tidak bisa ya mewakili istilah wasatiyah yang sesungguhnya. Karena juga jadi bola liar juga. Ya. Tapi ini Islam al-haq. Yang rahmatan lil alamin. Yang menebarkan kebaikan, menebarkan keadilan, menebarkan kerahmatan. Yang membentuk pola pikir yang jelas, yang jauh dari sikap ekstrim, yang menjerumuskan kepada pemikiran radikal, takfiri dan macam-macam, atau pemikiran yang ya menggampang-gampangkan perkara tidak peduli, tapi wasatiyah. Dan ini pembahasan luas. Saya katakan tadi pembahasan berjilid-jilid. Ya, nggak bisa hanya 1/4 jam, habis waktunya. Udah cukup, ini terakhir pertanyaan, nggak perlu ditambah lagi. Ya, ini udah 1/4 jam tadi udah. Masih banyak yang ingin saya sampaikan sebenarnya, tapi cukuplah yang saya sampaikan itu mewakili. Kalau satu persatu membahas tuduhan-tuduhan tadi, tapi ini sungguh sangat panjang waktunya. Tapi intinya, kita hanya mengajak kepada Islam yang diajarkan Rasul. Tapi bukan kita orang yang suci. Ya, bukan kita tidak bersalah. Tapi prinsip kita dalam hidup, nahnu ma'al haq naduru. Kita bersama al-haq di mana saja. Dari siapa saja muncul kemudian kita terima. Tapi alhamdulillah kebenaran itu telah ada dalam Islam yang telah disempurnakan oleh Allah itu. Dan urusan apa? Akidah sudah ada lengkap. Urusan ibadah lengkap, masalah akhlak lengkap, muamal lengkap, mengatur urusan dunia lengkap. Bagaimana hubungan masyarakat dengan penguasa lengkap. Apa lagi yang kita cari? Tapi permasalahan mayoritas komunis tidak memahami hakikat Islam yang sesungguhnya. Tapi Islam yang telah terkontaminasi dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang tadi dikatakan Nabi kulluha dolalah tadi. Menyimpang tadi. Ini permasalahan. Nah, oleh karena itu, tidak perlu terlampau ya sibukkan dengan istilah seperti itu, tapi terus belajar. Mohon kepada Allah hidayah di waktu solat malam, dalam setiap kesempatan, di waktu solat malam, teruslah baca istiftah. Apa doanya? Mohon hidayah kepada Allah, agar Allah menunjuki kita kepada jalan kebenaran di mana masih tenggelam dalam
kebatilan di dalam perkara tersebut, penyimpangan. Apa doanya? Rasul di waktu solat malam itu sering membuka dengan istiftah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal arham al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Banyak mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Rabb, menciptakan Jibril wa Mikail Israfil, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang tampak, yang menghukumnya antara hamba-hamba yang mereka dalam perselisihan mereka. Tunjuki aku ya Allah kepada perkara yang hak, jalan yang benar dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya tiada yang mampu memberikan hidayah, petunjuk kepada kebenaran kecuali hanya Engkau ya Allah. Perbanyak ucapkan itu. Perbanyak ucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ihdinas siratal mustaqim. Naam. Wallahu a'lam, itulah yang bisa disampaikan. Waktu telah berakhir, tidak akan mungkin kita teruskan. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi jawaban sekian banyak, secara umum tentunya, sekian banyak permasalahan yang seputar masalah tuduhan-tuduhan Wahabi dan yang sejenisnya. Ya demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.